Halo, selamat wayah gini teman-teman, dulur-dulur semua perminiaturan bus se-Indonesia Raya. Menindaklanjuti atau melanjuti video dari kemarin, ada yang bertanya, Bang, bagaimana cara membuat cowl dari miniatur itu? Bagaimana cara mencetaknya seperti itu? Oke, kali ini aku mau membahas bagaimana cara membuat atau mencetak cowl dari miniatur. Kali ini karena miniatur yang sedang aku buat itu model Jetbus 1 dari karoseri Adiputro seperti ini cowlnya, ini cowl depan dan ini cowl belakangnya ya teman-teman ya. Oke, bagaimana kita membuat seperti ini? Saksikan terus atau simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Aku tunggu subscribe-nya dan aku tunggu komennya. Oke bor, sebelum kita mencetak cowl depan dan belakang, kita siapkan dulu cetakannya bor. Siapkan juga bahan kedua yaitu resin. Resin adalah bahan kimia ya bor ya, jadi kita harus hati-hati. Selanjutnya kita menyiapkan katalis. Nah, ini campurannya resin, ini untuk pengerasnya bor. Nah, selanjutnya kita siapkan lagi talak ya bor. Ya, ini talaknya. Talak ini berguna untuk campuran juga agar resin tidak boros ya bor. Selanjutnya kita siapkan wadah untuk mencampur semua bahan. Setelah itu langkah pertama kita masukkan dulu nih talaknya dalam wadah yang sudah kita siapkan. Secukupnya aja dikira-kira supaya tidak kelebihan. Jika sudah dirasa cukup untuk talaknya, langkah selanjutnya kita mencampurkan resin terlebih dahulu. Untuk tahap yang pertama ini kita campurkan resin dengan komposisi resin itu lebih banyak ya, supaya hasilnya encer. Jika sudah selesai menuangkan resin ke dalam wadah tadi, jangan lupa ditutup kembali agar resin tidak tumpah. Jadi kira-kira campurannya seperti itu. Langkah selanjutnya kita aduk resin dengan talak sampai benar-benar merata bor. Oke, jika sudah dirasa sudah cukup rata, langkah selanjutnya kita tambahkan atau kita campurkan katalisnya bor. Tambahkan sedikit saja ya. Tambahkan sedikit saja katalis, terus kita aduk lagi sampai merata. Untuk proses ini dilakukan, saran saya agak cepat ya bor, karena resin ini cepat sekali keringnya, jadi pengerjaannya harus dilakukan dengan cepat dan teliti, dan jangan sampai kering terlebih dahulu sebelum kita menuangkannya ke dalam cetakan silikon rubber. Tuangkan resin hingga benar-benar merata ke seluruh permukaan cetakan ya bor, supaya tidak ada gelembung-gelembung udara yang terperangkap pada saat pencetakan. Jika proses penuangan resin sudah merata, langkah selanjutnya kita harus mengoles-ngoleskan resin tadi yang sudah dituangkan ke dinding-dinding dari cetakan silikon rubber agar nanti hasilnya itu gimana ya, tidak boros resin. Karena tidak dituangkan semua ke dalam cetakan, kita harus hemat bahan. Karena hemat bahan juga hemat biaya produksi, jadi kita harus seperti ini.
Nah, sekarang kita masuk ke step kedua. Step kedua ini kita mengadon dengan komposisi agak kental ya, agak kental. Jadi si talek ini lebih banyak daripada resinnya supaya nanti bisa menempel ke dinding-dinding cetakan silikon rubber. Bila dirasa campuran ini belum begitu kental, kita dapat menambahkan lagi komposisi taleknya ya bor. Oke, bila sudah tercampur semua dengan rata antara talek dan resin, selanjutnya kita tambahkan sedikit lagi katalisnya bor. Terus kita aduk lagi seperti ini. Bila campuran sudah tercampur dengan rata, langkah selanjutnya kita oleskan ke dinding-dinding daripada cetakan silikon rubber ini ya bor. Kita oleskan mengelilingi semua ini, mengelilingi dinding-dinding semua yang udah kita beri resin sebelumnya, kita oleskan semua. Nanti tinggal menunggu kering aja bor. Oke, kita tinggal menunggu kering aja ya bor. Kita tunggu kering. Sambil kita menunggu kering bagian yang sudah kita cetak ini, nah kita dapat mengerjakan cetakan yang satunya lagi, yaitu bagian belakangnya ya bor. Untuk langkah dan caranya sama seperti yang pertama tadi, hanya saja ini bidangnya lebih besar dan lebih banyak bahan yang digunakan. Kita pertama itu harus mencampurkan talek dan resinnya bor. Nah, step pertama ini apa yang harus kita campur? Maksudnya komposisinya gimana? Nah, komposisinya yang pertama ini adonan harus encer ya bor, harus encer supaya lubang-lubang kecil yang terdapat pada cetakan ini dapat tertutup semua. Oke, setelah campuran tadi merata, selanjutnya kita tambahkan katalis. Nah, pencampuran katalis ini sedikit saja bor, karena lebih banyak katalis lebih cepat kering. Nah, itu jangan sampai terjadi, karena kalau sudah terjadi nanti adonan belum sempat tertuang ke cetakan semua sudah kering, kan apa ya, mubazir bahannya. Oke, langkah selanjutnya itu menuangkan adonan tadi ke cetakan ya. Usahakan adonan tertuang dengan merata ya bor. Untuk sela-sela yang kecil itu bisa kita detail dengan menggunakan lidi agar supaya adonan ini dapat masuk ke sela-sela terkecil pada cetakan. Selanjutnya kita oles-oleskan resin yang sudah kita tuang tadi ke cetakan ke dinding cetakannya bor. Oles-oleskan secara merata, jangan sampai ada yang terlewatkan. Ini berguna untuk nanti biar kalau dikasih adonan yang kental biar menempel dengan sempurna. Oke, sekarang adalah proses mengolesan dinding cetakan dengan adonan resin yang kental bor.
supaya nanti terbentuklah dinding atau pojokan-pojokan daripada cetakan ini ya Bor. Kenapa sih kok harus seperti ini? Nah, itu karena jika kita full cor satu cetakan itu, berapa bahan yang harus digunakan untuk mengecor seluruh cetakan tersebut. Nah, untuk mengakalinya kita menggunakan cara seperti ini Bor, untuk menghemat bahan dan menghemat biaya produksi. Bila semuanya sudah selesai, proses sudah selesai, selanjutnya kita tinggal menunggu kering saja. Oke, yang ditunggu-tunggu sudah selesai, adonan resin sudah kering. Saatnya kita membuka adonan yang telah kering itu dari cetakan silikon rubber. Bagaimana prosesnya? Terus disimak seperti apa hasilnya. Seperti ini. Oke. Ya, hasilnya seperti ini Bor. Cetakan sudah selesai dibuat, silikon sudah kering. Oke, proses pencetakan sudah selesai, adonan resin tadi sudah kering. Untuk hasil lebih detailnya seperti apa, kita simak lagi. Oke, hasilnya seperti ini ya Bor. Hasilnya seperti ini. Ini model cowl JetBoost 1 atau yang dikenal sebagai JB1. Untuk hasilnya aku bilang sudah mirip dengan bus aslinya. Kita tinggal merangkaikan ke bodi miniaturnya. Oke Lur, jika ada pertanyaan silahkan komen ya Lur ya. Oke, jadi seperti itu tadi cara kita membuat cowl miniatur berbahan resin. Nah, kenapa sih cowl itu kita tidak buat atau kita tidak cor full resin? Nah, itu kembali lagi di samping nanti bebannya menjadi berat ya Bor ya. Di samping menjadi beban berat, yaitu kita boros dalam bahan. Kenapa kok boros? Nah, seharusnya kita bisa buat seperti ini ya. Seperti ini kita ada cekungan. Nah, itu full. Nah, apa yang terjadi? Bahan menjadi boros dan beban menjadi berat. Nah, dan otomatis nanti miniatur yang kita buat itu juga menjadi berat. Itu kenapa alasannya kita membuat cowl berbahan resin ini seperti itu, supaya kita mengurangi berat dari miniatur dan juga menghemat bahan dasar atau bahan baku atau bahan produksi. Jika kita menghemat bahan produksi, maka uang yang kita belikan untuk membeli bahan produksi itu juga menjadi kecil seperti itu. Oke teman-teman semua, bila video ini membantu kalian serta bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini supaya terus berkembang dan memberikan info-info terbaru tentang dunia perminiaturan bus se-Indonesia Raya. Oke, terima kasih telah menonton.